Halo semuanya, selamat berjumpa kembali dengan saya Chandra. Pada pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas tentang perintah transaksi SQL lanjutan. Semoga pembelajaran kita bisa bermanfaat untuk semuanya. Mari kita mulai pembelajaran. Sebelum kita mulai membahas materi perintah transaksi SQL lanjutan, kita akan membuat tabel dan mengisikan data pada tabel tersebut. Scriptnya ada di bagian ini, halaman keempat ya. Ini ada script SQL. Kita akan mengcopy perintah ini terlebih dahulu. Oke, sampai di bagian sini kita akan copy, kemudian kita akan paste di SQL Management Studio. Seperti biasa, untuk server name silakan diisikan, yaitu nama komputer /SQL Express. Kita akan koneksi, klik di tombol connect. Nah, untuk database kita akan menggunakan database yang sama pada pembelajaran kita minggu lalu. Jadi database yang akan kita gunakan adalah db_post. Kita akan buat query yang baru, klik di tombol new query. Oke. Nah, secara default ini sudah aktif db_post. Jika belum, ya, jika database yang aktif adalah master ataupun database yang lain, kita bisa menggunakan perintahnya adalah use db_post untuk mengaktifkan database yang db_post. Kemudian kita akan execute terlebih dahulu, sehingga database yang aktif sekarang adalah di db_post. Nah, query SQL yang tadi telah di copy akan kita paste ke bagian sini, klik kanan paste atau Ctrl V. Setelah kita melakukan paste, kita cukup klik di tombol execute atau shortcutnya adalah F5. Oke. Nah, oleh karena saya sudah mengexecute terlebih dahulu, maka tombol ini tidak saya klik lagi. Ini akan saya close dulu. Setelah mengeksekut perintah SQL tersebut, maka akan ada tambahan sebanyak 4 buah tabel, yaitu tbl_customer, tbl_detail, tbl_order_header, dan satu lagi tbl_supplier. Nah, langkah berikutnya adalah mengisikan data ke masing-masing tabel sesuai dengan data yang ada pada dokumen ini. Jadi untuk tabel customer kita ada tiga data, 3 baris record. Supplier terdapat 4 baris record dan seterusnya. Jadi silakan diisikan terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran perintah transaksi SQL ini. Oke, setelah mengisikan data, yang pertama kita akan bahas dulu untuk yang union ya. Union ini digunakan untuk menggabungkan kumpulan hasil dari 2 atau lebih pernyataan select. Setiap pernyataan select dalam union harus memiliki jumlah kolom yang sama. Jadi di sini yang perlu digarisbawahi adalah jumlah kolom yang sama. Kolom juga harus memiliki tipe data yang serupa. Kolom di setiap pernyataan select juga harus dalam urutan yang sama. Jadi contohnya di sini, untuk sintaks union adalah select column name from tabel 1 union dengan select column name from tabel 2. Jadi di sini ada 2 tabel yang berbeda, datanya digabungkan menjadi satu data. Oke. Nah, kemudian selain sintaks union, ini ada union all. Perbedaan union dengan union all terdapat pada bagian ini. Untuk mengizinkan nilai duplikat, gunakan union all. Jadi perintah union ini tidak mengizinkan nilai yang sifatnya duplikat. Oke. Nah, sementara operator union all bisa mendapatkan nilai duplikat. Oke. Untuk sintaksnya juga sama, kecuali kata kuncinya yang agak berbeda, yaitu di sini union all. Oke. Nah, kita akan mencoba perintah union dengan union all. Pertama kita buat query baru dulu, new query. Oke. Nah, di sini kita lihat dulu data untuk tabel customer. Oke. Ini ada data tabel customer seperti ini.
Kemudian ada data tabel supplier. Ini data untuk tabel supplier. Kita akan menggabungkan data tabel customer dengan tabel supplier. Oke. Nah, contoh di sini kita ingin menampilkan bagian ini, bagian nama customer dengan nama supplier. Kita akan join, kita akan unionkan. Jadi perintahnya adalah select nama from TBL. Yang pertama adalah TBL customer dulu. Oke, kita unionkan dengan select nama from TBL supplier. Oke, kita akan execute. Nah, maka hasilnya kita mendapatkan hasil seperti ini, di mana data tabel customer kita ambil kolom nama dan tabel supplier kita ambil kolom nama juga. Jadi datanya bersesuaian. Oke, kita akan lihat dulu apakah datanya sudah benar. Untuk tabel customer itu terdapat 3 record, 3 baris data dengan namanya masing-masing Smartcom, Smart Computer, Diligent Computer, dan Good Computer. Jadi ini kita akan cari Smart Computer, Diligent, Good. Oke. Nah, untuk yang tabel supplier ada 4. Nah, jadi datanya seharusnya semuanya sudah cocok, ya. Kita akan menambahkan kolom alamat pada operasi union ini. Nah, sebagai contoh kita bisa tambahkan di sini alamat. Oke. Nah, ini juga sama, kita akan menambahkan alamat, execute. Nah, di sini terdapat pesan error, the text data type cannot be select as distinct. Jadi untuk tipe data teks ini tidak bisa kita gunakan dengan operasi union. Jadi di sini alternatifnya adalah kita bisa mengubah untuk tipe data teks ini. Untuk yang tabel customer kita akan ubah contohnya menjadi varchar 300. Simpan. Oke, kalau misalkan terdapat pesan seperti ini, yeskan saja. Kemudian untuk tabel supplier kita akan lakukan hal yang sama, varchar 300. Simpan, yes. Oke, kemudian kita akan execute ulang. Nah, ini sudah muncul datanya. Oke. Nah, kemudian untuk yang operasi union all, contohnya di sini seperti ini. Ini tabel supplier, kemudian ini tabel customer. Nah, untuk tabel supplier dengan tabel customer kita akan ambil bagian kotak, ya. Kita akan ambil bagian kotak. Kita pindahkan dulu database aktifnya ke db_post, select kota from TBL customer union all dengan select kota from TBL supplier. Oke, execute. Nah, kita dapat data yang sama. Kalau misalnya ini kita ganti jadi union, maka datanya hanya ada 2, yaitu Jakarta dan Medan. Karena untuk operasi union hanya mengambil nilai yang bersifat unik. Jadi kalau nilainya sama itu tidak akan ditampilkan lagi. Dengan menggunakan union all, maka nilai yang sama itu akan ditampilkan. Fungsi yang berikutnya adalah group by. Pernyataan group by mengelompokkan baris yang memiliki nilai yang sama ke dalam baris ringkasan. Contohnya, temukan jumlah pelanggan di setiap negara. Pernyataan group by sering digunakan dengan fungsi agregat, yaitu count, max, min, sum, average, untuk mengelompokkan hasil yang ditetapkan oleh satu atau lebih kolom. Untuk sintaks penggunaan group by adalah seperti ini. Select column name from table name,
where conditionnya, kemudian group by column name, order by column name. Nah, biasanya untuk group by ini kita menambahkan klausa having. Kenapa menggunakan klausa having? Karena kata kunci where tidak dapat digunakan dengan fungsi agregat. Sintaks penggunaan having adalah select column name from table name, where kondisinya apa, kemudian group by column name, having condition, order by column name. Kita akan melihat contoh penggunaan group by dengan klausa having. Oke, kembali lagi ke SQL Server Management Studio. Di sini kita memiliki tabel order detail. Ya, datanya seperti ini. Kita akan mencari total quantity per kode barang. Jadi contoh di sini ada kode barang BRG 00001, kuantitinya 1 dan seterusnya. Kita akan mencari per kode barang ini total kuantitinya ada berapa. Oke, kita akan buat query yang baru, new query. Ya. Per kode barang berarti kita membutuhkan kode barang. Kemudian untuk mencari total quantity kita gunakan fungsi sum dari quantity. Nama tabelnya adalah tbl order detail. Nah, di sini kita akan menambahkan klausa group by. Kita grup berdasarkan kode barang. Oke, execute. Kita akan mendapatkan untuk kode barang ini total kuantitinya adalah sebanyak 6, kode barang ini total kuantitinya sebanyak 28 dan seterusnya. Untuk mengganti bagian no column name menjadi nama sebuah kolom, kita bisa gunakan klausa s, contohnya total quantity. Execute ulang, hasilnya akan ditambahkan total quantity. Nah, untuk mengecek apakah datanya betul, kita akan coba tes uji untuk yang 001 ini apakah betul 6. Kita lihat yang ini ada 1, 5, selebihnya nggak ada lagi. Berarti 5 plus 1 maka kita mendapatkan 6. Oke. Nah, kemudian kita bisa tambahkan lagi contoh fungsi untuk hitung total subtotalnya. Sini kita bisa tambah koma sum dari subtotal. Koma sum dari subtotal s total. Execute ulang. Oke. Ya, ini hasilnya. Untuk penggunaan klausa having, ya, kita bisa tambahkan di sini having. Oke, having contoh kita mau ambil yang kode barangnya sekian. Having kode underscore barang sama dengan oke, atau kita mau tampilkan yang 2. Oke, execute. Udah dapat nih. Fungsi berikutnya adalah fungsi axis. Operator axis digunakan untuk menguji keberadaan rekaman apapun di subquery. Operator axis mengembalikan nilai true jika subquery mengembalikan satu atau lebih rekaman. Sintaks penggunaan operasi axis adalah select column name from table name where axis, select column name from table name where condition. Kemudian ada fungsi any dan all. Operator any dan all digunakan dengan klausa where atau having. Operator any mengembalikan true jika salah satu nilai subquery memenuhi kondisi. Sebaliknya, operator all mengembalikan true jika semua nilai subquery memenuhi kondisi. Untuk sintaks operasi any, select column name from table name where column name operator any select column name from table name where condition
Untuk syntax all, select column name from table name, where column name operator all buka kurung, select column name from table name, where condition tutup kurung. Ya, kita akan mencoba menggunakan operator exists dan any dan all. Kita akan lihat perbandingannya seperti apa untuk kedua operasi ini, exists dan any dan all. Oke, langsung saja contoh di sini kita sudah punya tabel TBL barang, kemudian satu lagi adalah tabel TBL order detail. Oke, kita mau mendapatkan untuk kode barang ini, apa kode barang mana sajakah yang sudah ada di tabel order detail, atau dengan kata lain berarti yang sudah terjual, kode barang yang sudah terjual. Jadi kita bisa menggunakan operator exists dan satu lagi kita bisa menggunakan any. Oke, kita akan membuat sebuah query baru. Kita mau cek kode barang apa sajakah yang sudah terjual dengan cara membandingkan di tabel order detail. Select kode barang, kemudian ambil nama barangnya juga, from TBL barang, where exists, select kode underscore barang, from tabel yang kita kaitkan adalah TBL order detail. Nah, di antara dua tabel ini, yaitu tabel barang dan TBL order detail, yang menjadi link atau key-nya ya, itu adalah di kolom kode barang. Jadi di TBL barang kita ambil kode barang, kemudian di TBL order detail kita link dengan kode barang di sini. Jadi di sini kita tambahkan where, kondisi where-nya adalah TBL order detail dot kode barang sama dengan TBL barang dot kode barang. Jadi di sini ini adalah link antara dua tabel tersebut, yaitu linknya berada di kolom kode barang. Kita akan execute dulu, klik tombol execute, jangan lupa ini pindahkan ke db_post sebagai database yang aktif. Execute, maka akan menghasilkan record seperti ini. Ada 5 buah record, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di tabel barang kita sudah input ada 6 record, yaitu B001 sampai dengan 6. Kenapa yang ke-6 tidak muncul? Kita lihat di sini di TBL order detail yang sudah terjual itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Untuk kode barang yang akhirannya 6 itu belum ada datanya di tabel order detail, atau dengan kata lain belum terjual. Jadi makanya kita mendapatkan hasil yang seperti ini. Oke, dengan cara yang lain ini kita komentari dulu, bisa menggunakan tanda kurang 2 kali, oke, atau untuk komentar lebih dari 1 baris kita bisa menggunakan slash bintang, dan untuk akhirannya adalah bintang slash. Oke. Bentuk lain dari operasi exists kita bisa menggunakan any. Nah, contoh kita menggunakan operasi any. Ini saya akan copy dulu, paste di sini, where kode barang sama dengan any Oke. Nah, jadi ini artinya adalah kita mengambil kode barang dan nama barang dari tabel barang, di mana kode barangnya harus ada di TBL order detail. Kita akan execute,
Nah, hasilnya akan tetap sama karena di table order detail itu punya 5 kode barang ini. Sementara kalau misalkan kita mengganti menjadi operator all, hasilnya akan menjadi kosong. Nah, kenapa? Karena di tabel order detail ada satu kode barang yang tidak ada di table barang, yaitu kode barang yang 6, yang akhirannya 6 ini. Oke, di tabel table order detail itu hanya mengandung 1 sampai 5. Akhiran yang kode barangnya 1 sampai 5, sementara 6 tidak ada. Sehingga kalau kita menggunakan operator all, maka hasilnya tidak muncul. Berikutnya ada fungsi select into. Pernyataan select into menyalin data dari satu tabel ke tabel yang baru. Jadi dengan menggunakan select into akan tercipta sebuah tabel yang baru yang data-datanya diambil dari tabel yang lama. Sintaks penggunaan select into adalah sebagai berikut. Untuk menyalin semua kolom ke tabel baru, kita bisa menggunakan select bintang into, ini nama dari tabel yang baru, from, nama dari tabel yang lama, where, kondisi. Kalau ada kondisi tambahkan, kalau tidak ada kondisi, bagian ini bisa dihilangkan. Kemudian untuk menyalin beberapa kolom ke tabel baru, kita cukup sebutkan nama-nama kolom yang akan kita salin dari tabel yang lama. Jadi contoh di sini untuk strukturnya adalah select column 1, column 2, column 3, dan seterusnya. Kalau ada kolom yang lain lagi, into, nama dari tabel baru apa, tuliskan di sini, from old table, artinya tabel yang lama. Kemudian kalau ada kondisi, tambahkanlah kondisi di klausa where-nya. Oke, tabel baru akan dibuat dengan nama kolom dan tipe data seperti yang ditentukan dalam tabel lama. Anda dapat membuat nama kolom baru menggunakan klausa S. Jadi untuk mengganti nama kolom, kita bisa menambahkan klausa S. Oke, nah di sini kita akan mencontohkan pernyataan select into dengan select bintang dan select column. Oke, langsung saja kita menggunakan SQS Server. Nah, contoh di sini kita punya tabel customer dan tabel supplier, ya kan? Nah, sebagai contoh untuk yang select bintang, kita menggunakan tabel customer ini, ya. Jadi di sini kita tambahkan dulu query-nya, ya. Select bintang into. Nah, nama tabel yang baru. Contoh kita buat nama tabelnya TBL Customer Shadow, atau copy aja, copy from TBL Customer. Nah, jika ada kondisi, ya, contoh kita hanya menginginkan yang kotanya adalah kota Medan, ya. Contoh di sini kita menginginkan yang kotanya adalah kota Medan. Kita bisa menambahkan kondisinya where kota sama dengan Medan. Oke, kita akan mengeksekut dulu. Ya, 2 rows effect, artinya 2 rows berhasil dimasukkan. Kenapa cuma 2? Karena ini yang kota Medan hanya 2 record, Smartcom komputer dan satu lagi Good Computer. Nah, sekarang kita akan melihat apakah tabelnya sudah tercipta. Kita bisa refresh di sini. Oke, di sini ada sebuah tabel tambahan TBL Customer Copy. Klik kanan, select. Ya, kita bisa lihat di sini datanya sudah muncul. Ya, kemudian untuk struktur dari tabel ini akan sama persis seperti struktur dari tabel asalnya. Ini sama. Oke. Nah, kemudian kita akan mencoba menggunakan perintah copy. Ini tabel customer copy akan kita hapus dulu. Untuk menghapus tabel customer copy, kita bisa gunakan perintah drop table. Nama tabelnya adalah TBL
customer copy. Oke, execute. Nah, comment successfully artinya tabelnya sudah dihapus ya. Nah, kita akan lanjutkan dengan menggunakan perintah mengcopy beberapa kolom saja. Contoh, kita mau mengcopy customer ID, nama dan alamat. Oke, jadi kita bisa menggunakan select customer ID, kemudian nama, kemudian alamat, into nama tabel yang baru adalah kita buat tbl customer copy, masih sama, from, ambil dari tabel customer. Oke, kita execute ya, 3 row affected. Kita akan coba lihat dulu apakah tabelnya sudah muncul. Oke, ini sudah ada. Lihat datanya, select ya, sudah ada customer, nama dan alamat, hanya 3 kolom. Jadi ini kita ada perintahnya adalah ini, kita hanya mengcopy 3 kolom ke tabel yang baru, yaitu tbl customer copy. Oke, nah kalau misalkan kita mau mengcopy hanya struktur dari sebuah tabel, kita bisa menggunakan perintah seperti ini. Contoh, kita hanya mengcopy struktur dari tabel tersebut. Tabel yang lama kita akan hapus dulu. Drop table tbl customer copy. Oke, ya, tabelnya sudah dihapus seharusnya ya. Nah, kalau kita hanya ingin mengcopy struktur dari tabel tanpa mengcopy data yang ada dalam tabel asal atau tabel sumber, kita bisa menggunakan cara seperti ini. Select bintang into nama tabel yang baru adalah customer copy from tbl customer, okay, where, okay. Nah, kita tinggal set yang customer ID-nya di luar dari ini. Contoh, kita bisa set customer ID sama dengan 0. Nah, customer ID 0 itu tidak ada. Jadi ketika kita execute, ini berhasil, refresh. Nah, tabel customer copy sudah muncul, strukturnya juga sama, hanya datanya kosong, tidak ada data. Jadi dengan menggunakan cara seperti ini, kita bisa mengcopy hanya struktur tabelnya saja tanpa mengcopy data. Oke, next kita akan mencoba ini ada perintah insert into. Pernyataan insert into select menyalin data dari satu tabel dan menyisipkannya ke tabel lain. Insert into select mengharuskan jenis data di tabel sumber dan target cocok. Catatan yang ada di tabel target tidak terpengaruh. Oke, untuk sintaks penggunaan insert into select, sintaksnya ada sebagai berikut. Insert into nama tabel tujuan, kemudian select bintang from tabel asal atau tabel sumber data where kondisinya apa. Untuk menyalin beberapa kolom ke tabel baru, kita bisa menggunakan pernyataan seperti ini. Insert into tabel, sebutkan nama-nama kolomnya, kemudian select nama kolomnya from tabel. Ini adalah tabel asal data atau sumber data. Kalau ada kondisi, tambahkan di sini where kondisinya apa. Oke, kita akan mencoba menggunakan perintah insert into. Kita akan mencoba untuk mengcopy data dari tabel supplier, kita kopikan ke tabel customer copy. Nah, sebelum mengcopy data, pastikan untuk tabel customer copy ini sudah memiliki primary key. Jadi untuk yang customer ID kita set primary key. Simpan, Ctrl S, atau bisa klik di tombol save. Oke, sudah tersimpan. Kita akan buat perintah query untuk mengcopy data. Nah, untuk mengcopy menggunakan
insert into nama tabel. Tujuan kita adalah tbl customer copy, dimana untuk kolom-kolomnya kita bisa lihat langsung di sini. Untuk kolomnya adalah nama, alamat, kota, kode pos, negara. Nah, untuk sumber datanya itu diambil dari tabel supplier. Select, kita ambil kolom ini from tabel supplier. Nah, mungkin ada pertanyaan, kenapa kok customer ID-nya kita nggak ambil? Kenapa kita cuma ambil nama, alamat, dan seterusnya? Nah, tidak kita ambil karena untuk yang customer ID ini ada primary key, kemudian sifatnya adalah auto increment. Jadi untuk kolom-kolom yang primary key ataupun yang auto increment, kita bisa biarkan ketika proses insert langsung tergenerate customer ID-nya, ya. Jadi di sini kita tidak mengambil customer ID. Oke, kita execute dulu. Ya, for rows fact seharusnya sudah masuk datanya di sini. Kemudian kita bisa bandingkan data dengan tabel supplier, apakah sama? Ini, oke, ya sudah sama. Nah, berarti untuk proses insertnya sudah berhasil mengcopy data dari satu tabel ke tabel yang. Fungsi berikutnya adalah case. Pernyataan case melewati kondisi dan mengembalikan nilai saat kondisi pertama terpenuhi, seperti pernyataan if dan else. Jadi begitu suatu kondisi benar, ia akan berhenti membaca dan mengembalikan nilainya atau hasilnya. Jika ada kondisi yang benar, ini mengembalikan nilai dalam klausa else. Jika tidak ada bagian else dan tidak ada kondisi yang benar, ia mengembalikan null. Oke, untuk sintaksnya sebagai berikut, ya, kita akan mencoba menggunakan case, operasi case, perintah case di SQL. Ya, di sini kita ada satu buah tabel yaitu tbl barang. Nah, kita akan membuat tambahan keterangan stok di sini, ya. Jika stoknya di bawah 10, kita akan buat keterangan contoh stok kurang. Untuk stok di bawah 20, kita akan buat keterangan masih cukup. Dan untuk stok yang melebihi 20, ya, kita akan buat keterangan stok berlebih, ya, atau keterangan yang lain juga boleh. Oke, nah di sini kita akan buat case. Oke, jangan lupa n langsung, n s, sintaksnya n saja, n s, contoh nih keterangan stok. Case when quantity lebih kecil dari 10, then kita akan buat keterangan stok kurang. Oke, when quantity lebih kecil dari 20, then stok cukup. When else nya, bagian else, stok berlebih. Oke, nah ini di sini kita akan execute dulu. Ya, kita lihat di sini ada satu tambahan kolom baru yaitu keterangan stok yang diambil dari bagian ini, NS sebagai keterangan stok. Nah, stok cukup. Kenapa dapat keterangan stok cukup? Karena ini, ya, stok cukup karena kuantitinya ada 10, berarti dia masuk ke bagian ini, stok cukup. Ya, stok berlebih kenapa? Karena kuantitinya 20, ya. Yang stok cukup tadi untuk kuantiti lebih kecil dari 20. Oke, jadi ini stok berlebih, yang stok kurang 7 masuk ke dalam kondisi di sini. Fungsi yang berikutnya adalah is null.
fungsi SQL Server is null memungkinkan Anda mengembalikan nilai alternatif ketika ekspresi atau data yang dihasilkan adalah null. Sintaks penggunaan is null adalah is null buka kurung nama kolomnya kemudian nilai defaultnya. Kita akan mencoba menggunakan operasi is null. Oke, kita punya tabel yaitu TBL customer. Ya, kita punya tabel bernama TBL customer. Nah, untuk negara kebetulan tadi kita sudah set semua ke Indonesia. Kita akan buat supaya ada satu record atau ada satu baris data yang tidak memiliki negara. Ya, contoh di sini update. Berarti kita bisa menggunakan perintah update TBL. Nama tabelnya adalah TBL customer set negara sama dengan null where customer ID-nya adalah 2. Kita execute. Oke, ini sudah dapat null ya. Null itu berarti kondisi di mana datanya tidak ada atau data kosong, kondisi awal. Oke. Nah, jadi ketika kita menggunakan perintah select ini, ya, select customer ID, nama dan seterusnya dari tabelnya adalah TBL customer. Oke, maka ini dapat null. Nah, kita bisa konversi nilai null ini menjadi nilai yang kita inginkan. Contoh di sini kita bisa tambahkan is null. Oke, jika kosong atau jika nol, maka yang kita tampilkan contoh negara belum diisi. Oke, untuk kita execute kembali, kita lihat apakah ini masih nol. Ya. Nah, setelah kita execute, kita akan dapatkan ini negara belum diisi. Ya. Nah, sementara nama kolomnya menjadi no column name. Kita bisa tambahkan S, kalau S negara. Execute ulang, maka hasilnya sudah sama seperti di awal, yaitu kolom negara. Nah, untuk yang kolom 0 ini ada keterangan negara belum diisi. Berikutnya adalah store prosedur, adalah kode SQL yang disiapkan untuk dapat Anda simpan sehingga kode tersebut dapat digunakan kembali berulang kali. Jadi jika Anda memiliki query SQL yang Anda tulis berulang kali, simpan sebagai store prosedur lalu panggil saja untuk menjalankannya. Jadi sebenarnya total prosedur ini mirip seperti kalau di bahasa pemrograman ada yang namanya function. Nah, jadi store prosedur ini sebenarnya adalah function yang disimpan di sebuah database SQL. Jadi ketika kita membutuhkan, kita cukup memanggil namanya saja. Nah, untuk membuat sebuah store prosedur, sintaksnya adalah sebagai berikut: create prosedur, nama prosedurnya apa, S, kemudian perintah SQL-nya apa, kemudian diakhiri dengan go. Nah, sementara untuk memanggil atau mengeksekusi sebuah store prosedur, kita menggunakan perintahnya sebagai berikut: exec, kemudian nama dari store prosedur tersebut. Oke. Di sini tadi kita mempunyai tabel supplier yang datanya seperti ini. Kita akan membuat sebuah store prosedur yang mengembalikan semua supplier yang ada pada tabel supplier. Query ini set ke db_post. Nah, untuk membuat store prosedur berarti kata kuncinya adalah create prosedur. Nama prosedurnya contoh kita buat get all supplier. Oke, S. Nah, perintah SQL-nya apa? Nah, buat di sini select bintang from get all from TBL supplier. Oke, and go, ini pakai go. Oke, kita akan execute dulu. Comment completed successfully.
Nah, bagaimana cara kita mengetahui bahwasanya store prosedur yang kita buat sudah berhasil disimpan? Caranya cukup gampang, lihat di bagian programmatically. Oke, kemudian ini ada bagian store prosedur, kita cukup refresh dulu ya. Ini sudah muncul get all supplier. Jadi kalau misalkan nanti kita mau mengubah query yang ada di sini, kita cukup klik kanan modify saja. Oke, nah ini store prosedur yang tadi ya. Nah, kita akan coba untuk memanggil store prosedur get all supplier. Caranya gampang, kita cukup ganti menjadi exec, singkatan dari eksekusi ya, execute. Nah, kita akan dapat bentuk yang seperti ini, data yang seperti ini, dimana ini sama saja kalau kita memanggil query yang satu ini, cuma ini tentunya lebih pendek, lebih efisien ketika kita membutuhkan data semua supplier. Oke. Ya, kita akan membuat sebuah store prosedur yang mengandung parameter. Jadi contohnya kita ubah dulu data untuk tabel supplier, klik kanan, edit top 200 rows. Untuk bagian kota, contoh ini diganti menjadi Jakarta, ini Tangerang. Nah, jadi ada 3 kota di sini, Medan, Jakarta, dan Tangerang. Oke, store prosedurnya akan kita ganti dulu ya. Nah, klik di bagian programmability, kemudian ini ada store prosedur, ada store prosedur yang sudah kita buat tadi, get all supplier, klik kanan, modify. Nah, di sini kita akan tambah satu buah parameter atau variabel, istilahnya ada variabel alter prosedur dbo get all supplier add kota, sama kota sebagai varchar kota. Kita cek dulu tipe datanya apa, kota varchar 100. Oke, varchar 100. Kemudian di sini select bintang from supplier where kota sama dengan add kota. Oke, kita execute ya, sudah berhasil, berarti sudah tersimpan store prosedur ini. Tutup. Nah, ketika kita mengexecute store prosedur ini, kita tidak bisa langsung execute lagi. Oke, jadi kita perlu menambahkan satu buah parameter yaitu kota, contoh Medan. Execute ya, maka kita akan mendapatkan supplier dengan kotanya yang Medan. Kemudian bisa kita ganti dengan yang lain, contohnya Jakarta, oke, nah, ataupun Tangerang. Ya, seperti itulah store prosedur yang memiliki parameter. Jika ada parameter yang lain lagi, kita cukup ganti di store prosedur ini, tambahkan parameter-parameter yang lain. Oke, sekian untuk pembelajaran kita kali ini. Semoga pembelajaran kita bisa bermanfaat. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Terima kasih semuanya.